Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian senantiasa tetap sehat dan semangat untuk mengikuti belajar dari rumah hari ini. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 pada tema yang keempat, yaitu materinya tentang pantun. Namun sebelum mulai belajar, agar nanti diberikan kemudahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak semuanya, kita langsung untuk materi hari ini, yaitu tentang pantun. Tentu kalian sudah tahu ya apa itu pengertian pantun? Ya, benar. Pantun itu adalah suatu puisi lama yang memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, apa saja ciri-ciri pantun? Antara lain yang pertama yaitu setiap bait pantun terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Lalu bersajak AB-AB. Dan yang keempat, dalam pantun baris yang pertama dan kedua itu disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, kita lihat ada contoh pantun. Kita baca bersama-sama ya. Liburan seru di kota Blitar. Tak ingin pulang terburu-buru. Sikat diri jadi pintar. Berterima kasihlah kepada guru. Nah, kita identifikasi mengenai ciri-ciri pantun tadi. Yang pertama, tadi satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, ini yang dinamakan bait ya. Ini namanya bait, satu bait. Nah, barisnya mana saja? Ini yang pertama, ini termasuk baris yang pertama. Nah, ini baris yang kedua. Lalu ini baris yang ketiga. Dan yang terakhir ini merupakan baris keempat. Jadi sudah jelas setiap bait terdiri dari 4 baris. Nah, tadi setiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Coba kita hitung bersama-sama di baris yang pertama. Suku kata ya. Liburan seru di kota Blitar. Ada berapa suku kata? Ya, betul. Ada 10 suku kata. Nah, mudah kan menghitungnya? Nah, kita lanjut yang baris yang kedua. Tak ingin pulang terburu-buru. Nah, ada berapa? Ya, ada 10 suku kata juga. Di baris ketiga, jika diri jadi pintar. Ada 8 suku kata. Dan yang baris keempat, berterima kasihlah kepada guru. Nah, ini ada 12 suku kata. Nah, begitulah cara menghitung jumlah suku kata. Ini sudah jelas tadi cirinya antara 8 sampai 12 suku kata. Jadi tidak bisa kurang dari 8 dan tidak lebih dari 12 suku kata. Berikutnya tadi cirinya bersajak AB-AB. Sajak itu apa? Nah, sajak itu bunyi akhir tiap baris dalam pantun. Nah, misalnya pantunnya sama seperti tadi. Baris pertama, liburan seru di kota Blitar. Nah, kita cek. Nah, ini bunyi yang terakhir, kata tar. Ini kita kasih kode sesuai abjad ya, yaitu dengan kode A. Ini sajaknya A. Terus baris yang kedua, nah ini buru-buru, ru ya. Ini kita kasih kode bukan U, tapi disesuaikan dengan abjad setelah A, yaitu B. Nah, yang ketiga, nah ini sama tadi dengan baris yang pertama, tar. Jadi karena sama berarti
sajaknya kita samakan dengan yang baris pertama tadi, yaitu dengan abjad A. Dan yang terakhir, baris yang keempat, nah ini juga sama, guru, ru, sama dengan kata guru yang terakhir tadi. Jadi karena sama, kita pakai abjad yang sama pada baris sebelumnya. Nah, ini kan tadi B, berarti di sini juga B. Nah, jadi ciri pantun itu bersajak A, B, A, B. Nah, demikian anak-anak. Berikutnya, nah, tadi ciri yang keempat tadi, baris pertama dan kedua itu adalah sampiran. Nah, ini yang di baris pertama, ini baris kedua, ini yang dinamakan sampiran. Jadi setiap di baris pertama dan kedua pantun itu namanya sampiran. Sedangkan di baris ketiga dan empat, nah yang ini merupakan isi. Nah, ini cara nanti kalau anak-anak mencari ciri-ciri pantun. Nyata mudah ya teman-teman. Nah, berikutnya kita pelajari tentang jenis-jenis pantun. Apa saja jenis-jenis pantun? Yang pertama berdasarkan isinya, pantun itu ada, yang pertama ada jenis pantun jenaka. Apa itu pantun jenaka? Yaitu jenis pantun yang bertujuan untuk menghibur pembaca atau pendengarnya. Nah, misalnya seperti ini contoh pantun jenaka. Kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran. Bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Nah, masa kepala botak kok suka sisiran ya? Jenis pantun yang kedua yaitu pantun nasihat. Pantun nasihat merupakan pantun yang isinya memberikan suatu nasihat atau pesan moral kepada seseorang. Contohnya, misalnya seperti ini. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung, bukit tinggi. Sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi. Nah, ini memberi nasihat agar kita sebelum belajar itu berdoa terlebih dahulu agar nanti kita mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang tinggi. Lalu jenis pantun yang ketiga berdasarkan isinya ada pantun teka-teki. Apa itu pantun teka-teki? Nah, yaitu pantun yang berisi suatu pertanyaan atau teka-teki agar dijawab oleh pembaca atau pendengarnya. Nah, ini ada contoh pantun teka-teki, yaitu pergi ke desa memakai batik, berjalan-jalan menyusuri sawah. Apa benda yang akan naik ketika air jatuh ke bawah? Nah, ini perlu dijawab, apa benda yang akan naik ketika air jatuh ke bawah? Ya, benar. Jawabannya adalah payung. Nah, ini membutuhkan suatu jawaban. Makanya disebut pantun teka-teki. Nah, jadi ada tiga ya. Nah, semuanya jenis pantun berdasarkan isinya. Jadi ada pantun jenaka, pantun nasihat, dan pantun teka-teki. Meskipun sebenarnya masih ada jenis pantun yang lain. Untuk di kelas 6 ini, kelas 5 ini kita pelajari cukup 3 dulu ya, jenis pantun berdasarkan isinya. Lalu jenis pantun yang kedua berdasarkan kelompok usia, ada pantun anak-anak, yaitu pantun yang berhubungan dengan anak-anak, biasanya bersifat tentang riang gembira atau kehidupan ketika masih anak-anak. Nah, contohnya, ke pasar beli balon udara, di tengah jalan balonnya meletus. Betapa hati sangat gembira, nilai ujian dapat 100. Nah, ini berisi tentang suasana hati yang gembira karena mendapatkan nilai 100. Jenis pantun yang kedua berdasarkan kelompok usia, yaitu ada pantun muda atau pantun remaja, yaitu pantun yang berhubungan dengan kehidupan pada masa muda. Nah, ini biasanya isinya tentang kisah asmara. Misalnya seperti ini. Maksud hati menonton silat, sayang arenanya tertutup kain, sakit hati bagai tersayat, lihat adik bersama orang lain. Nah, ini ketika nanti
anak-anak semuanya sudah remaja atau muda. Ini pantun muda. Dan yang terakhir, jenis pantun berdasarkan kelompok usianya ada pantun tua, yaitu pantun yang berhubungan dengan orang tua. Maksudnya biasanya ini berhubungan dengan suatu nasihat dari orang tua atau tentang hal-hal berkaitan dengan agama. Misalnya, contohnya, hidup aman dan hidup damai. Hari-hari selalu cerah. Jika ingin masalah usai, jangan lupakan musyawarah. Nah, ini memberi nasihat kalau kita ingin menyelesaikan suatu masalah, sebaiknya dilakukan dengan bermusyawarah. Baiklah, anak-anak semuanya, demikian untuk belajar hari ini. Tidak terasa sudah selesai. Insyaallah kalian semoga paham semua. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai cara menentukan isi suatu pantun. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa tetap jaga ibadah dan kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.